Tong di Jenese sanajan aslina memang hese. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa kembali dengan saya Kang Reis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman bagaimana kita membuat suatu aplikasi dengan menggunakan platform yang bernama AppSheet. Oke teman-teman, pada video sebelumnya di tahap ke-6 saya sudah membagikan kepada teman-teman bagaimana caranya kita mengatur form data siswa seprofesional mungkin dengan menggunakan platform AppSheet. Dan pada kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman untuk bagaimana saya melanjutkan kembali pembuatan aplikasi dengan menggunakan platform ini. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Check it out. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah buka untuk aplikasinya sendiri ya, AppSheet, platform AppSheet maksudnya. Yang di sini saya sudah buka juga aplikasi yang sudah dibuat di video-video sebelumnya, yaitu App Academic. Dan di video tahap tahap kelima saya sudah berbagi kepada teman-teman bagaimana kita mengatur form dari data siswa, dan sekarang kita coba atur form dari data kelas yang belum sempat saya bagikan di video sebelumnya. Oke, jadi untuk mengatur form data kelas teman-teman, jadi klik dulu ya teman-teman, masuk aja dulu ke menu view nih di sini, menu view, dan teman-teman bisa lihat di sini ada primary navigation, kemudian ada juga menu navigation. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk menu-menu data itu saya simpan di menu navigation. Nah, nanti kalau untuk primary navigation, nanti kita coba pikirkan ya apa ya yang pantas, yang atau yang cocok ya. Biasanya sih dashboard teman-teman. Nah, cuman kalau di sini nanti kita lihat aja kebutuhannya. Nah, kalau di sini kita atur dulu aja yang data kelas ya teman-teman ya. Jadi untuk mengatur data kelas, klik aja yang data kelas teman-teman. Nanti teman-teman tinggal mengatur pengaturan formnya di sebelah kanannya ini ya teman-teman. Atau teman-teman bisa juga ya masuk ke menunya dulu supaya pasti ya. Kita masuk ke menu data kelas, dia akan ditampilkan di sebelah kanan ini ya teman-teman ya, di previewnya. Kemudian klik tombol pensil yang ada di sini, kemudian klik edit ya, lalu edit view teman-teman. Nah, dia akan masuk ke menu view data kelasnya teman-teman. Lalu kemudian untuk mengatur form, nah kita mengatur formnya teman-teman tinggal klik tambah dulu di sini ya. Nah, kemudian di sini nanti ada tampilan dari formnya, yang mana form di sini belum kita atur sedemikian rupa sehingga kita coba atur agar lebih sedikit berkelas ya untuk tampilannya. Oke, teman-teman caranya gampang aja. Jadi biasa seperti pada video sebelumnya yang saya sampaikan, klik area kotak yang apa namanya itu mengelilinginya, lalu ada tombol pensil, tekan edit saja. Klik ya tombol pensilnya, itu tombol edit, kemudian edit view. Nah, ini masuk ke form atau master dari data kelasnya teman-teman. Nah, nanti kita bisa atur dari previewnya ini ya, kemudian kita lihat kita bisa atur dari form data kelas ini, kemudian kita bisa lihat di previewnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat perubahannya itu langsung ya, enak. Jadi kalau pengembangan pakai AppSheet ini iterasinya itu kayak agile ya, sistem pengembangan metode pengembangannya gitu ya, metode pengembangan sistemnya itu di orang-orang IT pasti paham ya. Kasih masukan kalau saya ada yang salah. Oke, kita langsung aja di sini untuk tampilan formnya kita coba atur sedemikian rupa. Jadi untuk kolom ordernya nih mungkin ya, saya langsung ke kolom order aja dulu. Ini yang page style sama form style saya bikin otomatis aja, kemudian untuk kolom order saya bikin manual. Ya, jadi kalau ada nanti perubahan-perubahan dari sisi kolomnya kita bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin ditampilkan ya. Oke, kita langsung aja atur teman-teman untuk tampilan view display name-nya dulu ya mungkin. Jadi di video sebelumnya saya sudah bagikan bagaimana cara mengubah display name dengan langsung dari database atau dari menu data ini teman-teman ya. Tapi kalau di sini saya akan coba praktikkan bagaimana kita langsung aja di situ di select kolom ordernya teman-teman. Jadi biar gampang aja gitu ya. Jadi caranya teman-teman tinggal lihat masing-masing kolom ini ada tombol pensil seperti ini teman-teman ya, atau edit this column ya. Ini langsung ke tampilan dari masing-masing kolomnya teman-teman. Jadi gampang, lebih spesifik, lebih tertuju, lebih fokus lah gitu ya. Kita coba atur aja display name di sini ya, untuk ID kelas ya, biar tampilnya menarik kita tulis ID kelas. Lalu kemudian kita klik save down ya, seperti itu biasa aja. Saya cepat aja ya teman-teman. Kemudian untuk nama kelas tampilannya biar jadi menarik ya, enggak nama underscore kelas ya, kita atur display name di sini, kemudian kita tulis nama kelas ya teman-teman ya. Kalau untuk teks teman-teman bisa tuliskan seperti ini, atau bisa juga pakai kutip dua seperti ini teman-teman. Kalau ada number ya, numerik biasanya kebacanya jadi number gitu kan, padahal kita pengennya teks ya, kita pakai tanda kutip aja. Tapi kalau memang semuanya teks ya, kita tuliskan teks seperti ini aja juga udah cukup teman-teman. Lalu kita save lagi. Nah, di sini saya agak percepat ya supaya videonya nggak terlalu panjang.
Oke teman-teman, di sini saya sudah atur dari display name-nya ya, dari tadinya ID underscore kelas huruf kecil semua, sekarang berubah jadi ID kelas, kemudian nama kelas, tingkat, jurusan, dan seterusnya. Nah kemudian kita atur ininya untuk jadi side by side ya teman-teman, karena saya pernah bilang di video sebelumnya kalau saya sini sendiri seneng untuk tampilan form ini side by side ya, biar lurus saja gitu, karena mata saya ini kadang suka juling. Jadi kita pilih dari form stylenya ini. Tadi saya bilang otomatis, saya lupa kalau saya itu senangnya side by side ya. Saya klik aja side by side sehingga tampilannya jadi seperti ini teman-teman. Nah kurang lebih kiri kanan ya untuk tampilan dari formnya. Lalu selanjutnya saya atur apa lagi di sini ya? Kayaknya sementara cukup ya. Nah, untuk ID kelas nih, ID kelas nih. ID kelas kan kita sementara pakai unique ID dulu ya teman-teman, yang memang bawaan dari AppSheet-nya itu pakai formula sama dengan unique ID teman-teman, sehingga si platform AppSheet ini akan menggenerate ID-ID itu secara otomatis yang unik ya. Itu enaknya dengan menggunakan platform AppSheet kita bisa bikin unique ID yang langsung. Tapi teman-teman jika memang pengen bikin ID yang khusus ya, itu bisa aja pakai formulasi. Mungkin di video lain saya juga pernah jelaskan juga sih ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau udah selesai teman-teman jangan lupa tekan tombol save dulu ya. Ini untuk ID kelas ini saya mau buat dia tidak bisa entry teman-teman ya. Jadi si user ataupun pengguna itu tidak bisa masukkan apa namanya tuh ID kelas mengetik begini ya, edit ya. Ini caranya kita langsung aja dari sini juga bisa teman-teman ya. Kita dari sini edit this column, kemudian kita atur untuk update behaviornya teman-teman ya. Update behaviornya kita atur dimana di sini ada dua pilihan, ada key sama editable ya. Kita atur itu adalah editable-nya, bahwa user tidak bisa melakukan editing. Nah, sehingga apa yang akan terjadi, nah di sini lihat teman-teman di ID kelasnya dia akan di apa ya istilahnya, diblurkan ya, dia bukan itu ya, dan ini nggak bisa diklik ya, sehingga nggak bisa diganggu gugat. Jadi itu otomatis dibuatkan oleh formula bawaan AppSheet-nya. Kalau teman-teman buat formula inisial buat ID kelasnya juga, itu otomatis akan terkunci gitu. Jadi user nggak bisa pakai gitu kan, user nggak bisa edit atau nggak bisa entry data di situ. Oke, kita langsung save lagi teman-teman, sehingga kurang lebih nanti tampilan formnya itu akan seperti ini teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video tahap ke-6 ya. Tadinya saya pikir di tahap ke-6 ini kita bisa coba lihat gambaran aplikasinya, ternyata kalau saya lihat masih panjang juga yang mesti diedit ya. Sekali lagi terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah menonton, dan bagi teman-teman yang masih tertarik untuk mengikuti pembelajaran atau tutorial AppSheet dari saya, silahkan ikuti terus, dan jangan lupa untuk like, kemudian berikan komen, dan juga tekan tombol bagikan supaya yang lain bisa tahu ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Saya Kang Reis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.